Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang agen Interpol yang bernama Tuan Sampan atau kita sebut saja Kosam. Kosam terlihat sedang menerima sebuah misi baru dari atasannya. Misinya sendiri adalah merebut sebuah benih yang dikenal sebagai benih dewa hasil ciptaan seorang profesor bernama Dr. Peterson. Kelebihan benih dewa ini dapat dengan cepat tumbuh besar dalam hitungan detik dengan hanya diberi beberapa tetes air saja, bahkan ia dapat tumbuh di dalam media pasir sekalipun. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya yang besar jika jatuh ke tangan orang yang salah. Sementara itu sang profesor berencana akan menggandeng perusahaan Houghton Teknologi milik keluarga Low yang dipimpin seorang bernama Louis untuk menjadi sponsor dalam mengembangkan temuannya itu. Nah, untuk bisa mengawasi pergerakan sang profesor dan merebut benih dewa, Kosam pun harus bisa masuk ke perusahaan Louis. Sementara di malam harinya terlihat Louis baru saja tiba di kediamannya dengan tiba-tiba mendapat serangan dari beberapa penyusup. Dengan kemampuannya tak butuh waktu yang lama untuk ia melumpuhkan para penyusup itu. Namun rupanya penyusup itu adalah Emo, asisten pribadinya sendiri, sedangkan yang satunya lagi adalah Kayan yang merupakan adik kesayangannya. Mereka sengaja menyerang Louis demi untuk melatih kemampuan dan kewaspadaan Louis. Keesokan paginya, Louis datang ke kantor untuk bertemu dengan Profesor Peterson. Mereka akan membahas tentang proyek benih dewa ciptaan sang profesor. Sementara itu Kosam terlihat tengah sibuk berada di dalam saluran ventilasi udara untuk memasang kamera tersembunyi agar ia bisa memantau apa yang dibicarakan Louis dan Profesor. Dan agar ia tak dicurigai, ia pun menyamar sebagai petugas kebersihan. Singkat cerita, pertemuan itu pun berlangsung. Sang profesor dengan bangganya mendemonstrasikan hasil ciptaannya. Lois pun sangat takjub dengan kehebatan benih dewa itu. Ia yakin dengan adanya benih dewa dapat menghilangkan kelaparan di negara-negara miskin. Sementara di luar ruangan terlihat beberapa orang datang dan memaksa masuk ke dalam ruang rapat. Dan dengan tiba-tiba mereka menyerang dengan senjata ultrasonik yang membuat seisi kantor hancur berantakan. Dengan cepat mereka pun menculik profesor dan mengambil benih dewa itu. Di malam harinya, Kosam datang menemui Louis di rumahnya. Ia ingin mengajak Louis untuk bekerja sama merebut kembali benih dewa itu dari tangan para penjahat. Kosam pun mengatakan kepada Louis bahwa beberapa waktu lalu sistem komputer Interpol telah diretas sehingga semua identitas agen Interpol telah bocor. Untuk itulah ia membutuhkan bantuan Louis yang memang bukan orang agen Interpol. Selain itu juga Louis harus ikut bertanggung jawab atas hilangnya benih dewa karena perusahaannya merupakan sponsor dari pengembangan proyek benih dewa itu. Mendengar itu Louis pun bilang kepada Kosam bahwa yang mengambil benih itu adalah orang-orang dari organisasi kejahatan Jepang bernama Crescent yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Snow. Akan tetapi Kosam sudah mengetahui hal itu, bahkan ia tahu bahwa sang profesor sendirilah yang merencanakan penculikan itu dengan dalih agar ia bisa bebas menjual benih dewa itu ke tangan sindikat penjahat bernama Kamex tanpa dicurigai aparat yang berwenang. Kosam pun menjelaskan betapa berbahayanya jika benih dewa itu benar-benar jatuh ke tangan penjahat seperti Kamex. Kosam yang melihat Louis masih merasa enggan membantu, ia pun lalu menantang Louis untuk adu balap mobil dengan perjanjian jika ia berhasil mengalahkan Louis maka Louis harus mau ikut bergabung untuk merebut benih dewa dari tangan organisasi Crescent. Dan tak lama kemudian mereka pun berada di jalan untuk adu mekanik. Sialnya karena terlalu bersemangat dan kurang hati-hati Kosam pun mengalami kecelakaan, hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan di saat-saat terakhir Kosam berpesan agar Louis mau meneruskan perjuangannya untuk merebut benih dewa. Louis yang merasa sedih dan bersalah atas kecelakaan yang menimpa Kosam, akhirnya mengiyakan permintaan terakhirnya. Namun saat Louis keluar sebentar untuk mengabari kedua saudaranya atas kematian Kosam, inilah yang terjadi.
Setelah berhasil membujuk Louis bergabung dalam misi merebut benih dewa, Kosam pun mengajak Louis dan yang lain ke tempat latihan para agen intelijen. Di sana mereka diperlihatkan senjata ciptaan Bing Bing untuk menunjang aksi mereka nanti. Di tengah perbincangan seorang agen mendapat kabar bahwa elang besi yang merupakan kaki tangan Tuan Condor pemimpin organisasi Kamex telah tiba di Makau. Informasi itu didapat dari seorang agen yang menyamar di organisasi Crescent. Tak butuh waktu lama mereka pun langsung pergi ke Makau guna memata-matai elang besi. Sesampainya di Makau, Louis pun sengaja bertaruh dengan elang besi di satu meja. Dan dengan kecerdikannya Louis pun dapat dengan mudah menenangkan permainannya. Elang besi yang merasa dibodohi pun merasa kesal dan pergi. Sedangkan Kayan dan Tina yang merasa lelah langsung pergi ke kamar hotel untuk beristirahat. Baru saja sampai di depan kamar, Deng tiba-tiba elang besi membius Kayan dan Tina dengan serbuk tidur. Beruntung Kosam Ing berada di ruang monitor melihat kejadian itu dan meminta Louis dan Emo untuk menolong Kayan. Tak berapa lama mereka pun tiba dan perkelahian pun tak dapat dihindari. Elang besi yang sendirian pun pada akhirnya kewalahan menghadapi mereka dan ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun tanpa sepengetahuannya, Kosam telah menempelkan alat pelacak di sepatu elang besi. Sedangkan Louis yang tak mau melepaskan elang berinisiatif mengejarnya. Sialnya, alih-alih berhasil menangkap elang besi, malah Louis lah yang tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Kosam yang mendapat kabar dari Kayan bahwa Louis belum juga kembali ke hotel langsung berinisiatif untuk melacak elang dari alat pelacak yang dia pasangkan di sepatu elang besi tadi. Sementara itu Louis yang diculik sindikat Crescent terlihat sedang terikat dan akan segera dihabisi oleh Snow dengan cara yang sangat kejam menggunakan serangga beracun. Dan setelah mereka berhasil memasukkan serangga beracun itu ke tubuh Louis, mereka pun meninggalkannya. Beruntung bagi Louis, beberapa saat setelah pergi Phoenix pun kembali datang dan menyelamatkan hidup Louis. Setelah itu ia pun kembali pergi lalu meninggalkan Louis yang masih kebingungan kenapa Phoenix mau menyelamatkannya. Tak lama setelah itu Kosam, Kayan dan Emo datang, dengan segera mereka melepaskan ikatan Louis. Dan tak hanya itu mereka pun mendapatkan petunjuk yang ditinggalkan Phoenix bahwa organisasi Crescent akan menuju ke Milan. Dan dari situ mereka sadar bahwa Phoenix adalah seorang agen mata-mata yang selalu memberikan informasi, dengan kata lain Phoenix adalah teman mereka sendiri. Beberapa hari kemudian tibalah mereka berempat di Milan. Di Milan ini Kosam telah berkoordinasi dengan intelijen rahasia Italia. Dan Kosam telah mendapat informasi bahwa di Milan terdapat sebuah laboratorium rahasia milik organisasi Crescent. Perlu diketahui laboratorium ini mempunyai sistem keamanan yang sulit untuk ditembus. Sementara itu sang profesor bersama Snow telah berada di laboratorium. Di sana mereka membicarakan tentang penjualan benih dewa. Akan tetapi Snow yang serakah ingin menjual benih dewa beserta formulanya, yang hanya diketahui sang profesor. Untuk itu Snow akan memindahkan semua ingatan profesor ke dalam sebuah USB menggunakan sebuah alat. Sayangnya untuk hal itu sang profesor pun harus wafat. Sementara di lain tempat elang besi dan Condor bertemu. Mereka bersepakat secepatnya akan mengadakan pertemuan dengan Snow di Stadion San Siro. Adapun alasan organisasi Kamex menginginkan benih dewa adalah untuk membudidayakan kokain agar keuntungan bisnis mereka semakin berlipat ganda. Sementara Kosam, Louis dan yang lain sedang mengatur rencana agar dapat mendekati Sophia yang merupakan seorang manajer laboratorium rahasia milik Crescent. Mereka ingin mendapatkan gambar iris mata Sophia, yang merupakan kunci satu-satunya, agar mereka dapat memasuki laboratorium dan mengambil benih dewa yang tersimpan di sana. Di malam hari ketika berada di kamar hotel, Louis dan Kosam mendapat serangan dari anak buah Kamex.
Sayangnya dalam serangan itu Kosam mendapat luka dan harus mendapat perawatan beberapa hari, sehingga ia tidak bisa diutus untuk merayu Sofia, dan sebagai gantinya Louis lah yang akan merayu Sofia untuk mendapatkan gambar iris matanya Sofia. Singkat cerita, Emo dan Louis datang ke tempat Sofia, dan dengan beberapa strategi Louis pun dapat menaklukkan hati Sofia yang memang telah lama menjomblo. 點解會夢到我哋兩個喺一齊？我哋兩個人，人哋難為情噶嘛。我7年冇掂過男人啊！我想死。瞓多陣啊！你做我！死開！陳夢玲。你冇事吧？我冇事吧？ Dan pada akhirnya Louis berhasil mendapatkan gambar iris mata Sofia. Di malam harinya dengan berbekal iris mata Sofia mereka pun berencana memasuki laboratorium. Sementara di tempat lain di sebuah stadion sepak bola, Snow dan Condor bertemu untuk mengadakan kesepakatan harga jual benih dewa. Namun bukan kesepakatan yang didapat SNOW malah dihabisi dan wafat di tangan Condor. Kembali ke Louis, ia telah berhasil masuk ke dalam laboratorium. Akan tetapi ternyata di sana sudah ada elang besi yang menghadang, walhasil perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian Phoenix datang membantu Louis. Pada akhirnya dengan usaha yang keras mereka berhasil mengalahkan elang besi, dan berhasil mengambil benih dewa beserta USB ingatan Profesor. Beberapa hari kemudian ketika berada di kantor agen Interpol, Louis mendapat kabar bahwa ibunya diculik organisasi Kamex dan mereka meminta benih dewa sebagai penebusnya. Dengan segera berangkatlah mereka ke markas Kamex untuk menyelamatkan sang ibu.我帶咗嚟。嘅保溫箱裝咗特別裝置，只要一撳。媽，你開我媽先，我就會俾上帝種子你哋。斷你阿媽對腳啊！ Setelah melihat sang ibu baik-baik saja, Louis pun menyerahkan benih dewa itu. 直都係我，佢係鐵英嘅大哥叫鐵啊，放咗鐵虎。真定係假嘅？ Akan tetapi Condor yang serakah ingkar janji dan tak mau melepaskan si ibu. Ia malah meminta uang tebusan 5 miliar jika Louis mau ibunya dilepaskan. Mendengar hal itu Louis pun mengirim sinyal tanda kepada Kosam untuk melakukan penyerangan menggunakan drone tempur. 準備好啦，走！我想同我阿媽講兩句。我聽到㗎。可以，但係要綁住你。嚟啊！媽，斷身大。快啲！
Pada saat situasi chaos, Condor melarikan diri dan membawa si ibu sebagai sandera. Mereka melarikan diri menggunakan pesawat tentara. Sementara Louis dan Condor terus mengejar hingga akhirnya mereka dapat masuk ke dalam pesawat, begitupun dengan Kosam, ia pun berhasil masuk ke pesawat itu. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di dalam pesawat tanpa pilot itu. 唔使幫我啊，我自己搞。個女子非同小可㗎。就憑你哋兩個，老太婆，我真係越嚟越中意你。 Walaupun sendirian, ternyata wanita jahat ini benar-benar tangguh. Beberapa kali Louis dan Phoenix harus dibuat kewalahan. Namun pada akhirnya si wanita licik ini pun harus tumbang setelah Louis memasukkan benih dewa ke dalam mulutnya. Akan tetapi bahaya belum berakhir, pesawat tanpa pilot ini pun mengalami kerusakan parah hingga akan jatuh terjun bebas. Keadaan pun semakin panik ketika mereka hanya mendapati 3 parasut. Dan pada akhirnya Kosam pun dengan besar hati menyuruh Louis untuk menggunakan parasut. Dan ia sendiri tertinggal di dalam pesawat yang akan terjun bebas. à? 攞俾你啫。喺邊啊？唔講啦，唔講啦，飛機起飛啦。你有啲咩特別危？拜拜。 Namun ketika ia mulai pasrah, ia menemukan tombol pelontar di kursi pilot. Hingga akhirnya Kosam pun dapat selamat. Beberapa hari kemudian mereka terlihat sedang berkumpul di acara ulang tahunnya Kayan. Mereka terlihat bahagia dengan pasangannya masing-masing. 今晚你去陪我睇戲。我覺得都係佢比較適合。你遲咗，生日快樂啊！多謝。唔使理佢噶，佢係啱啱捉翻嚟嘅騙子，啱啱有新任務要去巴西啊！我哋翻嚟再。我準備飛機，今晚飛巴西。 Setelah semua yang terjadi akhirnya demi keamanan, benih dewa telah disimpan di tempat yang hanya Kosam dan Louis yang tahu. 洪金寶，唔記得打俾我添，仲高咗啊！ 嘿，講呢啲。 Dan film pun ditutup dengan kembali bersatunya Kosam dengan mantan istrinya.